Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, bab 5, bertukar dan membayar, pada bagian yang pertama, memahami bacaan. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 103 sampai dengan 108. Disimak baik-baik ya video kita kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti pembelajaran kita pada kali ini. Nah, anak-anak semua, perhatikanlah gambar berikut ini. Di sana terdapat gambar, yaitu di atas meja ada celengan, dan ada juga banyak uang. Nah anak-anak, coba anak-anak perhatikan dan simak baik-baik pembelajaran kita pada kali ini. Nah anak-anak hebat semua, setelah mempelajari bab 5 ini, kalian diharapkan dapat yang pertama memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Yang kedua, mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber. Yang ketiga, memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang. Dan memahami dan menulis teks prosedur. Anak-anak semua, perhatikanlah ilustrasi pada pembukaan bab 5 ini. Apakah yang kalian lihat? Coba ceritakan ya. Nah, di sana bisa kita lihat bahwa ada seseorang keluarga berkumpul dan di atas mejanya terdapat sejumlah uang dan 12 celengan. Nah, jadi anak-anak semua, anak-anak bisa menceritakan ya apa saja yang anak-anak lihat. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja? Nah, uang yang ada di atas meja ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, dan seterusnya. Pastinya anak-anak pernah melihatnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, tahukah kalian kegunaan benda berbentuk ayam atau rumah yang ada di dalam gambar? Nah, kegunaan benda tersebut yaitu sebagai tempat untuk menabung yang disebut dengan celengan. Nah, menurut kalian apakah gunanya uang? Gunanya uang yaitu alat untuk pembayaran. Nah, alat untuk pembayaran ini digunakan untuk kita membeli sesuatu yang ingin kita miliki. Anak-anak semua, marilah kita membaca cerita dan memahami bacaan. Bacalah cerita yang berjudul Ditukar dengan Apa secara bergantian dengan teman di sebelah kalian. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek
membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua bersama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella, pelatuk, menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil tukaran dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Tikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari tikus. Dia lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang harus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tetapi ia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel, tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Iya, itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut. 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda: kecil, sedang, dan besar. Lalu, Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau
kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel kelinci. Kelinci akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Nah, hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.